Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah kelas 1, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Leli ya. Kita akan belajar lagi bersama-sama. Sebelumnya kita baca basmalah dulu ya. A, ba, ta. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar tematik lagi dengan muatan materi PKN KD 3.2. Kalau kemarin KD 3.1, nah sekarang kita belajar KD 3.2, yaitu tentang mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, kita akan belajar tentang aturan makan dan kegiatan membantu orang tua. Kalian sudah siap belajar? Oke. Nah, hari ini kita akan membaca dan menulis bersama. Silahkan kalian siapkan buku paket tema 4 kalian, kemudian siapkan juga alat tulis, dan cari tempat atau posisi yang nyaman buat belajar hari ini, karena kita akan membaca dan menulis bersama. Oke? Sudah? Sudah ya? Nah, teman-teman, di slide yang saya tampilkan ini adalah buku paket tema 4 halaman 44. Kalian boleh membuka buku paket tema 4 halaman 44 atau melihat slide yang ada atau yang saya tampilkan ini. Teman-teman sudah siap membaca bersama? Sudah ya? Kita baca halaman 44 ini bersama-sama. 1, 2, 3. Bacalah dengan nyaring aturan makan di rumah Siti. Peraturan makan di rumah Siti. Duduk dengan tertib. Membaca doa sebelum makan. Makan secukupnya. Mengucapkan syukur setelah makan. Membantu ibu merapikan meja. Nah, jadi teman-teman, ini adalah peraturan makan di rumah Siti. Nah, Ustazah yakin pasti di rumah kalian punya aturan makan juga. Masing-masing anak pasti beda ya aturan makannya. Kalau ini tadi kan peraturan makan di rumah Siti. Nah, pasti teman-teman punya aturan makan sendiri di rumah. Nah, teman-teman, sekarang kalian buka halaman 45. Nah, di situ silahkan kalian tulis aturan makan di tempat kalian atau di rumah kalian masing-masing. Nah, ini Ustazah punya contoh ya. Ini aturan makan di rumah Ustazah. Yaitu yang pertama, cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Mungkin teman-teman ada yang sama dengan Ustazah ataupun punya aturan makan yang berbeda. Boleh. Silakan kalian tulis aturan makan di rumah kalian ya. Sudah? Oke. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, yaitu berdoa sebelum dan sesudah makan. Pasti ini sama ya, karena kita kalau makan maupun setelah makan pasti berdoa, ya kan? Nah, boleh ditulis sama kayak Ustazah. Sama kayak di slide Ustazah ini ya. Sudah? Kemudian yang ketiga, duduk dengan tenang. Pasti juga sama ya, banyak yang sama ya, karena ketika makan harus dengan duduk. Ada hadisnya juga ya. Tahu hadisnya? Hadis ketika makan saat duduk itu? Hadisnya yaitu
berbunyi begini teman-teman. La yasrobanna ahadukum qaima. Janganlah kalian makan atau minum sambil berdiri. Begitu hadisnya. Jadi ketika makan kalian harus duduk karena Rasulullah juga mengajarkan untuk duduk. Kalau di buku kalian kan cuma 3 ya aturan makannya. Ini Ustazah ada lagi. Karena memang aturan makan tuh banyak sekali ya. Kalau di tempat Ustazah yang keempat menggunakan tangan kanan. Nah ini juga harus ya teman-teman, pasti sama. Kalau makan harus menggunakan tangan kanan karena setan itu kalau makan berdiri dan menggunakan tangan kiri. Kita jangan sampai menyamai setan ya, naudzubillah min dzalik. Jadi diusahakan kalau makan harus menggunakan tangan kanan. Dan yang terakhir, makan secukupnya atau tidak berlebihan. Mungkin sama ya kalau ini ya. Karena kalau kekenyangan tuh rasanya juga nggak enak ya. Mau duduk nggak enak, mau tidur apalagi nggak enak ya. Ada banyak sekali aturan makan. Boleh kalian sebutkan yang lainnya di luar yang saya tulis ini. Mungkin membantu ibu merapikan tempat makan atau membantu ibu menyiapkan makanan. Kemudian apalagi mengambil makanan yang dekat dengan kita, itu juga salah satu aturan makan. Sampai di sini teman-teman paham? Insya Allah mudah ya. Nah, selanjutnya di halaman 59. Di sini kalian simak ya apa yang Ustazah bacakan. Siap? Oke. Simaklah cerita gurumu. Dayu senang membantu ayah dan ibu di rumah. Dayu membantu ibu menyapu halaman. Setiap hari libur, Dayu juga membantu memasak. Kegiatan apa saja tadi yang dilakukan Dayu di rumah? Ya, membantu ibu menyapu halaman sama memasak. Teman-teman kalau di rumah suka membantu orang tua kan? Alhamdulillah. Nah ini yang bawahnya ya. Ayo berdiskusi. Kalian pasti senang membantu orang tua, ya kan? Senang kan membantu orang tua? Kegiatan apa saja yang sering kalian lakukan? Apa? Ayo sebutkan. Nah, jadi teman-teman, ini contoh kegiatan membantu orang tua. Gambar yang pertama, ada seorang anak laki-laki yang sedang membantu ayahnya mencuci piring. Ya kan? Gambar yang kedua, ada seorang anak perempuan lagi bantuin bundanya menjemur baju. Gambar yang ketiga, ada seorang anak perempuan juga membantu bundanya memasak di dapur. Gambar yang keempat, ada seorang anak laki-laki sedang membantu ayahnya menyapu halaman. Kemudian gambar yang terakhir, ada seorang anak yang membantu bundanya melipat baju. Teman-teman kalau di rumah sering membantu ayah atau bunda ngapain? Oh, ada yang membantu ayahnya mencuci motor. Masya Allah. Alhamdulillah. Boleh ya teman-teman, banyak sekali kegiatan membantu orang tua itu. Tidak hanya yang ada di gambar ini, banyak sekali. Membantu mengasuh adik juga bisa ya. Nah, sekarang di halaman 60 itu ada tugas buat kalian. Ustazah bacakan ya perintahnya. Ayo mengamati isilah tabel di bawah ini. Perhatikan contohnya. Tambahkan kegiatan lain yang belum ditulis di tabel. Aku senang membantu orang tua. Kegiatannya bangun pagi tepat waktu. Nah, di sini di contohnya itu dia sering melakukan bangun pagi tepat waktu. Nah, kemudian saya beri contoh untuk yang kegiatan kedua, merapikan tempat tidur. Misalkan saja merapikan tempat tidur itu kalian kadang-kadang, jadi nanti yang dicentang yang kadang-kadangnya. Nah, seperti yang sudah contohkan. Kemudian kegiatan ketiga, menyapu halaman. Misalnya sering ya, dicentang yang seringnya.
merapikan meja belajar. Kadang-kadang juga, berarti dicentang yang kadang-kadangnya. Merapikan baju, tas sekolah, dan sepatu. Yang dicentang yang kadang-kadangnya. Ini contoh ya, kalian bisa centang sesuai dengan keadaan kalian sendiri. Misalnya, aku tuh kalau merapikan meja belajar tuh sering ustazah. Nah, berarti nanti yang dicentang yang sering ya. Kemudian yang titik-titik di bawahnya, 2 itu silahkan kalian isi sendiri. Bisa ya? Bisa ya? Alhamdulillah. Jadi, kalian isi sendiri kegiatan yang sering kalian lakukan. Membantu orang tua misalnya kalian sering membantu ibu memasak, ditulis di situ. Membantu ibu memasak, terus dicentang yang seringnya. Seperti itu ya. Bisa ya? Oke. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi pembelajaran kita tentang aturan makan dan kegiatan membantu orang tua. Teman-teman bisa memahaminya ya? Amin, semoga bisa memahaminya. Ustazah mohon maaf apabila dalam pembelajaran hari ini ada salah maupun kurangnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Tetap semangat belajar ya teman-teman. Jangan lupa membantu orang tua ya. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.